Besok mati guys, tobat yuk. Orang Indo lebih sibuk ngurusin capres dibanding Palestina. Jadi ada satu pemikiran atau frasa yang muncul karena belakangan ini adalah masa-masa pencapresan, masa-masa pemilu, yang akhirnya frasa tersebut menyatakan bahwa ya kita lebih sibuk ngurusin capres dibanding Palestina. Gini, gue mau coba menengahi. Sebenarnya gini, sebelum pemilu ini pun juga kita sudah meninggalkan Palestina tanpa kita sadarin. Jujur sama gue, FVP lu di TikTok itu udah berubah kan, bukan tentang Palestina lagi, udah nggak seperti dulu. Lu tahu nggak jumlah korban yang terjadi sampai detik ini? Lupa. Terus lu tahu nggak apa yang terjadi di sana? Perjuangan-perjuangan di sana yang lo bela juga lu lupa. Jangan jadikan ini sebagai media untuk lu mendompleng sesuatu. Kedua adalah, iya ini masa pemilu. Kita membutuhkan calon pemimpin kita yang kita harapkan untuk membawa maslahat negara kita ke depan. Jadi ini adalah masa bagi kita orang Indonesia untuk fokus ke pemilu. Jangan sampai tidak fokus karena kita curiga, kita takut ada kecurangan di dalam sana gitu. Oke lah ya. Kedua, korelasi terhadap Palestina dan pemilu adalah kalau kita memilih pemimpin yang memang care sama Palestina, kita akan lebih mudah untuk membantu Palestina melalui pemimpin kita. Kalau kita mendapatkan pemimpin yang sama sekali nggak peduli sama Palestina, dia cuma peduli sama bagaimana dia berdagang, ya kita akan lebih susah untuk menyampaikan atau memberikan atau menyalurkan sesuatu yang semestinya dapat disalurkan melalui pemerintah dari kita ke Palestina. Maka dari itu, bulan-bulan akhir ini kita harus fokus doa, fokus melihat, fokus membaca, fokus mengenal situasi bagaimana kandidat pemimpin kita, calon pemimpin kita ke depan ini sedang bereaksi terhadap masa-masa ini. Kita harus melihat semua itu. Makanya gue sering bilang, jangan pernah jadi pendukung, jadilah pemilih. Dan untuk memilih itu perlu waktu panjang. Gak bisa kita menjadi pemilih sekarang. Kita memilih itu H-1 baru kita tentukan pilihan kita. Ada sholat istiqoroh yang kita jalankan berbulan-bulan. Karena apapun yang kita pilih itu berdasarkan hati nurani kita dan menjadi saksi kita. Menjadi saksi untuk kita di hadapan Allah kelak. Karena kita mengetahui, kecuali kita memang sengaja membeli kucing dalam kardus, membeli kucing dalam karung. Itu beda lagi ceritanya. Cuman kan kalau gue rasa-rasa, kalau gue melihat isu yang terjadi, hegemoni yang terjadi adalah sebenarnya kita seolah-olah mengenal banget nih calon-calon pemimpin kita. Oke, gue anggap kita mengenal banget calon-calon pemimpin kita. That's why kita memilih berdasarkan apa yang sudah kita kenal dan kita menjadi saksi. Karena banyak dari kita itu melihat pemimpin kita, calon pemimpin kita itu sebelah mata. Kita tahu calon pemimpin kita yang kita dukung itu juga mempunyai kelemahan, bahkan banyak. Tapi kita nggak peduli. Yang penting kita mau dia aja. Nggak bisa gitu. Memilih itu harus pakai akal sehat juga dan hati nurani. Kita harus memilih yang mudorotnya terkecil dan maslahatnya yang terbanyak. And then untuk masalah Palestina, kan gue udah bilang dari awal, bangsa Palestina itu akan ditolong sama Allah. Kita ini layaknya umat Islam seluruh dunia nih adalah umat Islam seperti orang yang sedang tertidur di saat tetangga kita lagi kesusahan. Ini udah jadi, ya inilah gambaran kita seperti ini sekarang gitu. Ya nggak heran melihat manusia ada rasa bosan, jenuh dan lupa sama hal itu. Cuma jangan jadikan isu Palestina ini lagi untuk mendompleng, dan sedangkan kita harus fokus untuk memilih calon pemimpin kita ke depan. Karena ini menyangkut maslahat kita ke depan. Jadi ini pertanyaan yang bodoh atau statement yang bodoh menurut gue. Nggak adil, nggak fair buat kehidupan kita semuanya gitu.